Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Masih bersama saya Mamica dari channel Mamica Stories. Di episode kali ini saya akan berbagi tentang beberapa gejala COVID yang terbaru. Jadi belakangan kita suka mendengar bahwa disebutkan ada beberapa gejala terbaru dari virus COVID ini. Sebenarnya kalau boleh saya sampaikan di sini, gejala terbaru ini maksudnya yang pertama, bisa jadi sebenarnya itu gejala sudah lama, sudah banyak pasien yang merasakan, tapi saat itu mereka belum ngeh kalau ini juga masuk dalam gejala COVID gitu loh. Jadi makin kesini sudah mulai banyak menyebutkan literatur bahwa ada kesamaan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya, ditemukan ini pada pasien satu dan pasien lainnya. Nah itu yang menyebabkan banyak temukannya gejala COVID yang baru. Yang kedua, memang mungkin virusnya sudah mengalami mutasi genetik sehingga semakin kuat gitu. Jadi memang ada beberapa gejala COVID yang saya rasa sudah banyak masyarakat yang mengetahui secara umum ya. Misalnya seperti demam. Ada beberapa kasus yang mengalami demam mirip sekali dengan demam tipes, di mana tulang-tulang terasa linu. Tapi ada juga beberapa kasus yang demamnya menyerupai demam berdarah, di mana kalau malam panasnya tinggi, sementara kalau pagi suhu kembali turun. Tapi jangan salah, beberapa orang bahkan mengalami tidak demam sama sekali. Jadi patut diwaspadai ya. Batuk kering, pusing, sakit kepala yang terus-menerus dan tidak kunjung hilang, persendian sakit atau seperti meriang rasanya, tulang-tulang sakit, terus sesak nafas, mual muntah yang sampai tidak bisa masuk makanan sama sekali, terus gejala penciuman atau indera pengecap hilang rasa gitu ya, badan terasa sangat lemas, sakit tenggorokan, dan beberapa gejala lainnya. Nah, ada beberapa gejala baru yang mungkin tidak semua pasien positif pun mengalami gejala seperti ini. Juga gejala-gejala yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Misalnya adalah ruam kulit atau gatal-gatal kemerahan pada beberapa bagian tubuh, mata merah, berkurangnya kemampuan untuk bergerak atau berbicara. Kadang-kadang kita mengasumsikannya pasiennya sedang tidur, pasiennya sedang istirahat. Tolong dipantau kondisi pasien, takutnya kesadaran dia sudah mulai menurun karena saturasi oksigen yang semakin menurun juga. Silent hypoxia, jadi kondisi di mana pasien saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darah dia itu sudah sangat rendah, tetapi dari luar dia tidak memunculkan gejala sama sekali. Misalnya nafasnya nggak sesak atau pernafasannya terlihat seperti normal, tapi begitu dicek ternyata kadar saturasinya sudah sangat rendah. Nah ini yang patut diwaspadai. Terjadinya penggumpalan darah yang bisa menyebabkan stroke. Nah, untuk pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi, misalnya memiliki penyakit bawaan atau manula yang sudah berusia lanjut, ini biasanya dipantau oleh rumah sakit dengan mengecek kekentalan darah. Nah, beberapa pasien dengan kategori berat itu juga bisa mengalami kebingungan. Ini seperti yang dialami oleh ayah saya kemarin ya. Jadi karena kadar oksigen dalam darahnya itu rendah, sehingga yang suplai ke otak pun dia jauh berkurang kan. Nah itu menimbulkan kebingungan, jadi dia disorientasi terhadap waktu, terhadap tempat, terhadap kondisi. Kadang dia kayak lupa gitu sudah melakukan sesuatu. Kalau ayah saya bisa sampai sholat sampai berkali-kali dalam sehari gitu, lupa siang dan malam, lupa sudah makan atau belum. Kadang-kadang juga ada beberapa kasus yang mungkin bisa sampai berhalusinasi. Nah ini patut
patut diwaspadai, terutama untuk orang-orang usia lanjut. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Jangan lupa tetap ya Om Tante